Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga mungkin selamat sore, selamat siang, selamat pagi karena ini dinikmati di banyak penjuru dunia. Nah, kita memang masih bicara mengenai kemerdekaan meskipun memang bangsa Indonesia yang hari-hari ini masih dalam nuansa kemerdekaan. Tapi bukan berarti lalu teman-teman dari berbagai macam negara yang lainnya itu tidak, wah Pak nanti kok tidak diperingati. Ya, tapi kemerdekaan itu kan hak semua bangsa. Ya, bebas dari penjajahan itu adalah hak semua bangsa. Nah, demikian juga dengan setiap keluarga. Ya, setiap keluarga itu kemerdekaan itu adalah hak setiap keluarga. Nah, saya ingin ulangi sedikit apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita pakai tema keluarga merdeka. Nah, kita lanjutkan malam hari ini bagaimana kita menikmati kemerdekaan dalam keluarga. Saudara bertanya, Pak kok mirip-mirip? Ya memang mirip karena nuansa kemerdekaan ya. Bu Indah protes, bahanku belum aku sampaikan. Oke. Kalau begitu kita temanya masih keluarga, masih merdeka pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hal yang pertama kalau kita bicara mengenai kemerdekaan itu adalah kita bebas dari penjajahan. Orang yang terjajah, negara yang terjajah itu dia tidak punya kemerdekaan menentukan nasibnya sendiri, menikmati semua yang ada. Itu artinya adalah bebas dari semua penjajahan. Nah, keluarga yang merdeka atau kalau kita ingin menikmati kemerdekaan dalam keluarga itu artinya kita bebas dari penjajahan yang ada di dalam keluarga. Nah, apa sih penjajahan dalam keluarga itu? Artinya adalah kalau kita ini mengalami persoalan, apalagi persoalan yang sama terus-menerus bertubi-tubi sehingga persoalan tersebut itu menghantui, menjajah keluarga kita. Misalkan begini, karena komunikasi tidak bagus, lalu keluarga ini itu adalah keluarga yang gampang salah paham. Suami istri salah paham, istri salah paham terhadap suami dan sebaliknya, orang tua terhadap anak karena komunikasi tidak pernah berjalan dengan baik. Apa yang dimaksudkan oleh orang tua tidak bisa ditangkap oleh anak. Demikian sebaliknya. Karena mungkin setiap kali ngomong langsung bantah-bantahan, langsung debat. Jadi setiap kali itu perdebatan terjadi. Setiap kali debat kusir, setiap kali itu waduh menang-menangan. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengutarakan pendapatnya secara utuh, lalu yang lainnya itu mencoba memahami. Yang ada adalah baru 2 kalimat, ya tidak bisa. Loh, kalau itu tidak bisa. Loh, ini begini maksudnya. Nah, acap kali di ujung pembicaraan itu berbeda dengan maksud awalnya. Ya, di ujung pembicaraan setelah setengah jam nih, setelah setengah jam itu wah bersih tegang leher, teriak-teriak. Loh, ujungnya kok kita bicara soal ini? Ya, soal HP, padahal rencananya ini mau pergi bertamasya bersama misalkan. Tapi karena tidak, ini salah paham dan sebagainya. Nah, akibatnya apa? Kesalahpahaman menjadi penjajah. Ya, kesalahpahaman menjadi penjajah dalam keluarga itu, sehingga lama-lama keluarga ini adalah selalu keluarga yang satu dengan yang lain itu menghindari pembicaraan. Males aku bicara dengan istriku, ujungnya mesti rame. Ya, lebih baik aku nongkrong di warung kopi, nongkrong di angkringan, aku ngobrol dengan teman-temanku. Ya, itu tidak ada salah paham, semua ketawa ketiwi. Nah, begitu nggak sampai rumah ketemu dengan istri 5 menit salah paham. Ribut, udah sana kamu urus di sana, kamu WA-an sama temanmu atau nonton TV. Itu malam tidur semuanya, pagi bangun pagi. Jadi momok dalam keluarga itu misalkan adalah kesalahpahaman. Nah, itu menjadi penjajahan. Ya, belum kesalahpahaman, belum perbedaan karakter, perbedaan tingkah laku, perbedaan kebiasaan, perbedaan cara menangani rumah dan sebagainya. Ada begitu banyak potensi yang membuat orang itu lalu terjajah itu semuanya. Ya, karena persoalan demi persoalan yang tidak selesai. Nah, merdeka itu artinya begini, bukan kita itu tidak ada persoalan. Merdeka itu artinya adalah kita ini bukan bebas konflik, tapi punya kemampuan.
keluarga itu punya kemampuan, punya mekanisme untuk menyelesaikan konflik, sehingga setiap konflik, setiap masalah bisa diselesaikan. Sehingga saya tidak perlu takut dengan Bu Indah, ya saya bisa berlama-lama 2 hari 2 malam tuh nggak ada masalah tuh, ya tetap senang, tetap bahagia, tetap ketawa ketiwi, tidak ada oh salah paham sebentar ya sudah 5 menit kemudian selesai, ya rame sebentar selesai. Tapi kita tidak punya, saya tidak punya halangan apapun ya untuk bicara dengan Bu Indah belasan jam, itu tidak ada masalah. Seringkali kami naik mobil berdua dan kita ngobrol, kita taruh semua HP, kita ngobrol berjam-jam, itu ya kita menikmati. 1-2 topik dia berpendapat A, saya berpendapat B. Tapi karena kita punya, kita sudah belajar komunikasi ya, kita saling mendengar, saling iya, yang ini betul, yang ini mungkin, yang ini betul dan sebagainya. Nah, jadi kita tidak punya masalah dengan itu semuanya. Nah, merdeka itu bukan berarti bebas konflik. Ya, tapi kita punya kemampuan, kita punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita tidak punya ketakutan dan kita tidak punya trauma terhadap hal tersebut.